Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Refly Harun dan kaum pembencinya waktu di LC itu kepanasan ya, melihat aksi Pak Prabowo, Mas Gibran beserta kabinetnya di Magelang. Katanya kabinet second lah dan lain sebagainya lah. Nah, pernyataan Refly Harun tersebut juga dikomentari oleh Iyas Subiakto yang menyebut Refly Harun itu hanya ya manusia-manusia yang perusak bangsa. Nah, seperti apa sih selengkapnya? Simak video ini sampai habis ya. Keren nih kabinet Pak Prabowo yang dikatain second. Refly Harun. Thank you. Wah, tiga bebas. Simbol komando. Gerakan mulai. Terima kasih atas semangatnya, semuanya tepuk tangan. Inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya melakukan upaya untuk mempertahankan bangsa dan negara. Jadi ini setia kepada kita semua. Aktif mengkampanyekan zakon kabinet, tiba-tiba ini seperti kabinet bagi-bagi kursi gitu kan. Dan kalau kita perhatikan Bang bukan cuma dari sisi keuangan negara yang boleh dikatakan sedang kesulitan, tapi juga dari sisi koordinasi. Dibentuklah zakon kabinet. Tapi orang mengatakan ini boro-boro zakon kabinet, ini kelihatan second kabinet second katanya. Kabinet barang bekas, ya kan? Itu satu. Kenapa barang bekas? Iya, kabinet barang bekas. Bukan zakon kabinet, tapi kabinet second barang bekas. Kenapa begitu? Karena setidaknya kalau kita bicara dari 48 menteri itu, menteri ya, hanya menteri saja, tidak setingkat menteri. Ada 18 menteri yang diangkat di era Jokowi. 18 menteri. Itu banyak sekali. Terus kalau saya lihat 100 orang, 108 orang yang dipanggil itu banyak celotehan. Ada orang Jokowi lah masih 17 orang lah, berarti ini tidak ganti kabinet, ini cuma meneruskan. Loh ya memang iya, Bang Pak Prabowo itu penerusnya Pak Jokowi. Ya pasti ada orang-orang yang diambil, mana kinerjanya yang baik dan mana yang masih mau. Saya lega juga ada Bu Sri Mulyani yang masih memegang sebagai Menteri Keuangan. Karena ini orang capable banget gitu kan. Gak ada penggantinya. Belum ada kalau saya pikir sampai sekarang. Dan dia memang menyiapkan APBN. Jadi dia harus duduk di situ gitu. Yang lain adalah tambahan seperti Profesor Stella Christie yang dari China, Tsinghua itu. Itu direkrut Pak Prabowo. Kalau dia tidak mengabdi, ngapain dia pulang? Duit mah berlimpah di sana sama dengan Bu Sri Mulyani lah. Kalau cuma cari uang, jadi apa? Direktur Bank Dunia, gajinya itu hampir 1 miliar 1 bulan. Pulang jadi menteri gajinya 60 juta itu kan. Sebenarnya nggak ada apa-apanya. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu kualitasnya, terus kalian selalu mengejek-ngejek mereka, kalian itu nggak tahu diuntung kata orang. Ya, kapasitasnya apa, mulutnya aja yang panjang. Ya sama dengan kumpulan Faisal Assegaf, Amin Rais, Refly Harun. Itu orang-orang pecatan yang bahkan jadi komisaris saja pun diberhentikan. Kapasitas Anda apa gitu? Kalau sekarang cuma teriak-teriak kan cuma minta mau diperhatikan. Syukur-syukur dipanggil Pak Prabowo gitu. Itu sudah lewat masanya. Jadi bertindaklah dengan kebaikan supaya orang melihat kalau Anda punya kapasitas. Apakah itu Anda kepingin jadi pejabat atau apa? Tapi kalau tidak ya sudah jadi orang biasa seperti kita ini. Kita mengikuti apa yang terjadi di negeri ini untuk masa depan anak cucu kita kan harusnya seperti itu. Jadi harus ditata lah hatinya. Jadi nggak usah marah terus. Buat apa sih?
Kalau Anda orang Islam kan sudah dibilang Rasulullah bahwa manusia itu ditentukan oleh segumpal darah yang ada di dadanya itu. Kalau sakit gumpalan itu, maka sakitlah orang itu semuanya. Nah, Anda ini kalau saya lihat masuk kategori itu. Jadi hatinya itu sakit gitu. Sehingga perilakunya itu perilaku apa? Perilaku orang sakit. Sampai sekarang itu kan perilaku kalian itu perilaku orang sakit. Kalau soal kepintaran, Anda profesor apa silakan. Tapi itu nggak jaminan. Kan sudah berapa kali dikasih tahu bahwa kalau pintar saja, setan itu lebih pintar dari kalian. Apa kalian sekarang bersama dengan setan sehingga nampak kepintarannya jadi begitu buas gitu kan? Nah, jadi kembali lagi, saya pikir kita yang mendukung dari awal mendukung Pak Prabowo dan sekarang sudah terbentuk kabinetnya, tinggal nanti tanggal 20 pelantikan, habis itu langsung belajar. Besok ini tanggal 25 katanya ada lanjutan gemblengan di markas militer di Magelang. Semoga hal-hal yang dilakukan ini membawa dampak yang lebih baik. Itu sajalah. Kalau soal kebanyakan, kekurangan, dan sebagainya, yang namanya tim kabinet, ini kan semuanya direview. Setiap tahun ada reshuffle, mana yang dianggap tidak mampu, ya pasti diganti. Itu konsekuensi mereka yang menerima, ya kan? Gitu. Jadi nanti, jangan pula nanti hati-hati, nanti ada menteri yang diberhentikan, jadi masuk ke kelompoknya Amin Rais lagi, gitu. Ini harus disiapkanlah hati kalian. Jadi pesan kami bagi orang-orang yang masuk di dalam kabinet sekarang, jangan mutungan gitu, jangan mutungan. Nanti begitu nggak dipakai 1 tahun 2 tahun terus gabung sama orang sakit hati. Jangan, jadi harus dipersiapkan hatinya ya. Jangan nambah-nambah ruwet di Indonesia ini gitu. Karena kita ini mau kerja, mau melihat masa depan yang sudah disiapkan fondasinya oleh Pak Jokowi, diteruskan oleh Pak Prabowo. Jadi ini kita harus sama-sama lah kita menjaganya. Kami orang-orang sipil yang tidak main di politik, yang tidak jadi pejabat, ya sebisanya kami harus memberi masukan kepada orang-orang di sekitar kami yang kira-kira agak aneh-aneh, ya kita tertibkan juga gitu. Seperti saya itu ya, karena saya ngurusin masjid, saya ngurusin lingkungan, ya saya masih bisa ngomong dengan mereka itu. Ada orang-orang di sekitar kita juga ada. Ya, mungkin mereka bagian dari 16% atau 24%, kita tidak tahu ya. Jadi saya pikir begitu. Jadi kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Prabowo. Selamat sudah membentuk kabinet. Semoga nanti diberi kesehatan lahir batin sehingga bisa mengeksekusi rencana-rencana kerja yang begitu banyak dan begitu besar. Capaian satu hal, tapi kalau sudah diniatkan dan dieksekusi, kita akan bisa mengikuti bagaimana progres hasilnya nanti.